Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita boleh bertemu kembali walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun kita percaya bahwa Tuhan yang menyatukan kita dalam secara online ini ya Bapak Ibu, dalam persekutuan doa Rabu GKY Posnias. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil sikap saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
yang selalu baru dalam hidup kami, yang selalu kami rasakan di sepanjang hidup kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi fokus ibadah kami ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang membantu setiap kami, menyertai kami agar kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kami ini malam hari ini. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Selidiki Aku. Semakin memanas karena baru-baru ini ada 4 tentara pembebasan rakyat China yang menjadi peneliti di Amerika Serikat ditangkap dan diadili dengan alasan penipuan visa dan kemungkinan pencurian hasil riset yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita berdoa agar keadaan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Mari kita berdoa. Kedua, kita akan berdoa untuk perubahan cuaca yang terjadi di Sulawesi Selatan, karena dalam beberapa minggu ke depan sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan akan berpotensi terkena perubahan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir, genangan, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan meluapnya area tambak budidaya yang bisa menghambat pelayanan publik. Kita berdoa untuk masyarakat di Sulawesi Selatan agar selalu waspada, dan juga pemerintah
agar dapat cepat dan tepat dalam menangani dampak dari perubahan cuaca ekstrim di sana. Mari kita berdoa. Ketiga, kita berdoa untuk sejumlah perkantoran di wilayah Jakarta yang mulai menjadi klaster penyebaran virus corona. Kita berdoa agar pemerintah wilayah Jakarta yang harus menindaklanjuti hal ini dengan baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga untuk gereja-gereja GKY yang sedang menyiapkan reopening gereja, khususnya wilayah-wilayah dengan penyebaran corona yang tinggi. Kiranya Tuhan menolong setiap persiapan reopening, juga agar gereja tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Mari Bapak Ibu kita bersatu dengan doa. Selanjutnya kita berdoa untuk persiapan pembukaan kembali ibadah doa Rabu dan persekutuan remaja pemuda. GKY Nias, biarlah Tuhan yang menolong setiap persiapan terkhusus ruangan untuk pemuda dengan menerapkan protokol kesehatan. Mari kita berdoa.
juga berdoa untuk orang tua atau wali yang menemani anak-anak dalam masa belajar di rumah. Kiranya Tuhan yang beri penguatan dan sukacita selalu. Kita berdoa. Terakhir kita akan berdoa untuk pemulihan pasca operasi dari GI Leni, istri dari GI Pongki. Biarlah Tuhan yang beri pemulihan dari pasca operasinya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan di mana kami boleh menaikkan seluruh doa kami pada hari ini, pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap daripada pokok-pokok doa yang telah kami sampaikan, dan biarlah Tuhan yang mengabulkannya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah ini semua terjadi atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bernyanyi dari pujian Dengan Sayapmu.
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami hadir pada hari ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengarkan firman, dan kiranya Engkau yang menolong pikiran dan hati kami untuk hanya berpusat kepada firman. Berkati di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan kepada kita. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi saya rindu sekali kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami memohon kiranya Tuhan menerangi pikiran dan hati kami. Tuhan kiranya berkenan membuka hati kami untuk firman-Mu. Dan kami mau firman-Mu sajalah yang berkuasa di dalam pikiran, di dalam hati kami pada saat ini. Pakai setiap kami, baik yang mendengarkan ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, tolong seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah.
yang telah kamu terima. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, memanggil mereka sebagai rekan kerja. Tetapi di sana kemudian Paulus mengingatkan bahwa engkau jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Paulus mendorong jemaat di Korintus supaya menggunakan kehidupan mereka yang telah dikuasai, yang telah dipimpin, yang telah diselamatkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Karena memang kasih karunia itu diperuntukkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, hal ini kemudian kita bisa temukan di dalam pembacaan kita dari kisah kehidupan seorang anak Tuhan, yaitu Nuh. Saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, maka saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu mengenal atau memahami apa saja pemikiran orang ketika kemudian mereka mendengar tentang Nuh. Saudara, di dalam pembacaan akan kisah Nuh ini, maka dua hal yang kemudian muncul di dalam pikiran manusia. Yang pertama, saudara, yaitu tentang kefasikan daripada manusia. Dan lalu kemudian yaitu penghukuman Allah atas kefasikan manusia itu sendiri. Seseorang orang kemudian akan lebih fokus memikirkan tentang bagaimana kefasikan manusia pada saat itu. Seseorang pemikiran ini pun tidak salah, oleh karena kalau kemudian kita memperhatikan bagian yang telah kita baca tadi, saudara, sungguh menegaskan tentang kefasikan manusia itu sendiri. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara, kita melihat gambaran di sana bahwa ada perkawinan antara anak-anak Allah dan perempuan-perempuan. Lalu kemudian saudara menghasilkan orang-orang yang gagah, perkasa, dan kenamaan. Saudara, bagian itu kemudian berlanjut di dalam pengisahan daripada Nuh ini. Maka dikatakan di sana, saudara, ayat yang kelima, bahwa kecenderungan hati manusia adalah hanya berbuahkan kejahatan. Saudara, istilah kecenderungan hati manusia dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, saudara, hanya berbuahkan kejahatan. Jadi manusia itu semata-mata hanya berbuahkan daripada kejahatan. Saudara, hal ini kemudian semakin berkembang, saudara, ketika kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Ternyata kefasikan, kecenderungan daripada hati manusia yang hanya berbuahkan kejahatan itu, saudara, dikatakan bahwa itu memilukan hati Allah. Itu memilukan hati Allah. Saudara, istilah Allah menyesal dalam bagian ini. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa itu rasa muntah. Allah itu mau muntah rasanya, muak dengan kefasikan daripada manusia itu. Saudara, tidak cukup hanya menggambarkan hal itu. Di dalam ayat yang ke-10, kalau kita membaca dan memperhatikan di sana, saudara, kembali ada pengulangan terhadap kondisi manusia. Tetapi di sana kita menemukan ada penegasan, ada intensi di sana, saudara. Yaitu kalau di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 itu kita melihat bagaimana kerusakan manusia lebih kepada apa yang dia lakukan, saudara. Nah, sekarang di dalam ayat yang ke-10 itu bicara tentang apa? Sampai ayat yang ke-11, saudara, yaitu dia mengalami status dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan, yang semata-mata adalah kejahatan, saudara, kini menjadi kejahatan itu telah menjadi di dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Statusnya itu adalah keadaan yang rusak total di hadapan Allah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian dikatakan bahwa keadaan manusia itu adalah keadaan yang rusak secara total, maka tidak ada alasan bagi manusia kemudian untuk menaruh harapan kepada Allah. Kalau kemudian manusia itu menaruh harapan kepada Allah, semata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, ketika kemudian kita membaca kitab Nuh ini yang saya katakan dari awal bahwa poin atau pikiran kita yang akan terjadi ketika membaca kitab Nuh, kisah Nuh itu, saudara, adalah tentang kefasikan manusia. Maka kemudian pikiran itu bergerak, saudara. Kita terkoneksi dengan apa, saudara? Yaitu dengan hukuman yang akan melanda, diterima oleh manusia. Di dalam ayat yang ke-7, saudara, dikatakan bahwa kata Allah, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara." Dikatakan oleh Allah, "Sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka." Saudara, keadaan manusia yang rusak total di dalam bagian ini sesungguhnya tertampak kepada kita, saudara, bahwa bukan saja hanya menyusahkan manusia itu sendiri, tetapi dia juga menimbulkan sakit hati daripada Tuhan. Saudara, kalau kemudian kita membaca daripada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31, kita menemukan di sana bahwa ketika segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah, maka dikatakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Lalu ketika masuk di dalam ayat yang pasal yang ke-6, saudara, kita menemukan di sana bagaimana realitanya, yaitu manusia dan bumi itu telah mengalami kerusakan. Maka itu sebabnya, saudara, hukuman Allah adalah sesuatu yang lantas bagi dia. Saudara, penghukuman Allah di dalam bagian ini adalah penghukuman yang sangat serius. Oleh karena apa, saudara? Penghukuman ini hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Saudara, ini kengerian daripada hukuman itu. Dan dikatakan Allah sendiri, saudara, yang mengatakan tidak akan ada lagi penghukuman yang seperti ini. Artinya itu besar sekali, itu sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh daripada hati Allah. Oleh karena apa? Dia menyesal karena perbuatan daripada manusia yang seringkali tidak lagi menginginkan apa yang Tuhan mau, melainkan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Saudara, dua arus besar pemikiran ini yang kemudian mengalir deras dalam pikiran kita, sehingga apa, saudara? Sehingga kita tidak melihat satu bagian yang sangat penting. Bahkan seperti yang dikatakan, ini harus dibaca, saudara. Harus diperhatikan dia, bahkan ditempatkan sebagai poin untuk membaca seluruh narasi daripada kisah Nuh, saudara. Yaitu apa? Yaitu di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemudian kita memperhatikan bagian ini, maka kata "tetapi" adalah kata yang sangat penting. Kata yang menegaskan kepada kita bahwa ada penghukuman daripada Allah. Penghukuman itu tidak akan ditunda, tidak akan dibatalkan, saudara. Tapi dengan kehadiran di sana, karena ia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, maka nuansanya kemudian berbeda, saudara. Saudara, Nuh sebelum dia dilahirkan, orang tuanya pernah berharap, saudara, bahwa kiranya kehadiran Nuh ini adalah kehadiran yang membawa, yang memberikan penghiburan kepada kita di dalam pekerjaan kita
kita yang susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-29 seolah-olah telah mengingatkan kita, menarik kita kembali bahwa Nuh itu memang memainkan perannya sebagai anak yang menghibur keluarganya, bahkan dunia sebetulnya, saudara. Dan benar saja ini terjadi, saudara. Nuh itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Nuh itu menjadi pribadi yang menghibur di tengah-tengah kepahitan hati manusia karena kefasikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Nuh itu bukan saja hanya menjadi keluarga yang survive di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah hukuman yang akan didatangkan oleh Allah kepada manusia. Tetapi bisa dikatakan, saudara, bahwa kehadiran Nuh dan keluarganya adalah kehadiran keluarga yang generasi yang baru. Dia membawa sesuatu yang baru. Kalau kita tadi membaca di dalam pasal 1, saudara, lalu kemudian kita merujuk kepada pasal yang ketiga daripada Kejadian, itu kita melihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Sementara Nuh dikatakan, saudara, adalah seorang yang tidak bercela, adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Nuh adalah generasi yang baru dibandingkan dengan generasi yang telah fasik sebelumnya. Kehadiran keluarga Nuh yang dikatakan menjadi generasi yang baru dibandingkan dengan keluarga sebelumnya, saudara, tampak kepada kita di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan di sana bahwa firman Allah memberikan kesaksian, menegaskan tentang siapa Nuh. Dia adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang tidak bercela. Dia adalah seorang yang hidup berjalan bersama dengan Allah. Saudara, mengapa hal ini kemudian menjadi penting sekali bagi kita untuk kita perhatikan? Saudara, mengingat konteks manusia pada zaman Nuh adalah kehidupan yang rusak dan benar di hadapan Allah. Rusak benar di hadapan Allah. Saudara, bukankah hal yang mudah bagi Nuh untuk terlibat di dalam kefasikan manusia sezamannya? Bukankah setiap manusia itu mudah sekali terpengaruh untuk melakukan kejahatan? Natur daripada manusia itu, saudara, tidak perlu untuk diajar berbuat jahat. Sejak kecil manusia itu sudah bisa berbohong, sudah bisa berbuat jahat, sudah bisa melakukan dosa, bahkan dosa yang menakutkan, saudara. Bukankah kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk? Oleh karena apa? Lingkungan di mana Nuh itu berada, saudara, adalah kefasikan semata. Bukankah pula, saudara, tidak ada tuntutan yang lebih yang bisa diminta pertanggungjawaban daripada Nuh itu? Tidak ada, saudara. Oleh kenapa? Dia adalah manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya. Tetapi kemudian kenapa Nuh melakukan hal itu? Kenapa Nuh bisa bertahan di dalam kebenarannya? Kenapa Nuh bisa mempertahankan kehidupan yang tidak bercela, bahkan memutuskan, memilih untuk hidup berjalan bersama dengan Allah? Saudara, sekali lagi, secara moral dan seluruh kehidupan daripada Nuh itu dinyatakan bersih daripada kefasikan. Saudara, membayangkan kefasikan pada waktu itu, maka kalau kemudian kita menemukan ada orang yang hidup tanpa cacat celah, itu bisa kita katakan, saudara, seperti menemukan jarum dalam jerami. Sulit sekali. Kalau pada akhirnya kita temukan, saudara, ada orang yang demikian, maka itu sangat spesial sekali. Itu sangat amazing. Oleh karena apa? Lingkungan di mana dia berada adalah kefasikan, sementara dia adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara, Nuh, di dalam bagian ini kita melihat
yang menempatkan kehidupan yang tidak bercela itu sebagai kehidupan yang sangat penting dan sangat berharga di dalam hidupnya. Ia menikmati kehidupan yang suci di tengah-tengah kehidupan yang bengkok. Ia mempersembahkan hidupnya itu diatur, dikontrol, dikuasai oleh Allah, dan ia sangat menikmati akan hal itu. Nuh melihat bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik, lebih mulia selain daripada melayani Allah di dalam seluruh ketaatannya, di dalam seluruh kasihnya kepada Allah. Nuh menyadari betul bahwa kebahagiaan karena melayani kefasikan, melayani keinginan tubuh itu sebetulnya lebih rendah daripada apa, saudara? Daripada meninggikan Allah, melayani Allah, menyanjung Allah, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah. Adalah kesempatan bagi Nuh juga untuk menikmati keinginan, kenyamanan badannya. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia memilih untuk mencintai kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Saudara, sekali lagi, bagi Nuh, hidup berjalan bersama dengan Tuhan lebih berharga dari apapun dalam hidupnya. Sekali lagi, saudara, kenapa demikian? Kenapa Nuh melakukannya? Karena bagi Nuh, hidup bersama dengan Tuhan lebih berharga dari apapun dalam hidupnya. Saudara, di sana kita menemukan lagi bahwa Nuh itu tidak saja ia menunda untuk melayani keinginan, kebutuhan, kenyamanan badaniahnya, saudara. Dan di sana kita melihat bahwa ia pun mematikan hasrat dosanya di dalam jiwanya. Artinya apa, saudara? Apa yang sangat penting dalam hidup kita, kita bisa bayar sampai berapapun harganya. Apa yang sangat penting dalam hidup kita, kita bayar sampai berapapun harganya. Nah, kalau kita kemudian bercermin daripada kasih Allah, saudara, oleh karena Allah melihat hidup kita itu berharga, maka ia menyerahkan Kristus Yesus untuk menggantikan kita, menyerahkan nyawanya ganti kita. Tetapi masalahnya sekarang adalah apakah mengasihi Kristus lebih berharga dari apapun dalam hidup kita? Saudara, kalau kemudian kita memperhatikan kehidupan daripada dengan begitu menakjubkan sekali, yang memilih untuk menetapkan hatinya bahwa hidup ini hanyalah untuk Tuhan, hanya untuk mengasihi Dia yang dikdaya, hanya menyanjung Dia yang begitu besar karyanya. Apakah ini dilakukan oleh karena kekuatan daripada Nuh saja? Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ini menjadi dasar, ini menjadi alasan bagi seluruh kehidupan Nuh itu yang telah kita baca tadi. Dia hidup tanpa celah, dia hidup benar, dia hidup bergaul dengan Allah. Dasarnya karena ia telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Itu bukan hasil usahanya, itu adalah pemberian daripada Allah. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa menemukan perbedaan, kita bisa menemukan sesuatu yang sangat serius oleh karena kehadiran kasih karunia di dalam diri seseorang. Yang pertama, saudara, dari kisah Nuh kita melihat bahwa kasih karunia yang telah diterima oleh Nuh di dalam hidupnya memungkinkan dia untuk melihat hidup benar di hadapan Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga.
Sekali lagi saudara, kasih karunia dalam hidup Nuh memungkinkannya untuk melihat hidup benar di hadapan Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dia hidup berbeda dengan orang sesamanya. Ia tidak menjadi ikan mati yang mengikuti kekuatan arus. Kasih karunia Allah menghidupkan jiwanya saudara, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kasih karunia Allah menghidupkan jiwanya untuk membedakan mana yang menyakiti hati Allah dan mana yang menyenangkan hati Allah. Saudara, kasih karunia di dalam kehidupan Nuh itu membuat orientasi hidupnya berbeda dari kebengkokan zaman di mana dia berada pada waktu itu. Saudara, hebat sekali bukan? Kehadiran kasih karunia Allah di dalam kehidupan seseorang. Saudara, jika kehidupan kita begitu-begitu saja, masih membangun hidup kita dengan menjatuhkan orang lain, masih membangun kekayaan kita dengan mencuri, dengan merampok, dengan menipu, dengan korupsi, kalau masih saja hidup kita itu hanya menghakimi orang lain, masih saja meninggikan diri dengan merendahkan orang lain, masih saja munafik dengan kasih yang pura-pura, jangan-jangan saudara belum mengalami kasih karunia daripada Allah. Saudara, hari ini jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ada waktunya Tuhan berkenan, Dia akan menolong. Tetapi ada waktunya kasih karunia itu dihentikan di dalam kehidupan kita, maka kita binasa. Saudara, maka terima Kristus Yesus sebagai Tuhanmu yang engkau layani, sebagai Rajamu yang kau junjung tinggi, sebagai Allahmu yang kau sembah sampai akhir hidupmu. Saudara, sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu yang hadir dalam kehidupan kita mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saudara, aku melupakan yang ada di belakang dan fokus berlari kepada tujuan yang ada di depan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah Nuh ini, saudara, bahwa kasih karunia Allah memampukan Nuh untuk membayar harga ketaatan. Kasih karunia Allah memampukan Nuh membayar harga ketaatan. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, kita menemukan di sana bagaimana Allah merinci apa yang harus dilakukan oleh Nuh untuk keselamatan hidupnya dan keluarganya, yaitu soal bagaimana kemudian Nuh membangun bahtera di mana tempat tinggalnya ketika hukuman Allah itu tiba di atas bumi. Saudara, di sana dikatakan bahan itu dari kayu gofir. Ukurannya, saudara, sudah ditetapkan oleh Allah 300 haspa. Nah, orang membacanya dari saat ini itu 133 meter, saudara, panjangnya. Lebarnya 50 haspa, 22 meter, dan tingginya itu 30 haspa, 13 meter. Bagaimana bentuknya, saudara? Bentuknya itu bertingkat, bawah, tengah, atas. Dan isinya apa? Isinya itu keluarga Nuh, anak-anaknya, istrinya, dan anak-anaknya, menantunya. Lalu kemudian apa? Binatang-binatang yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah. Dan perhatikan, saudara, dari pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-22, setelah Allah memberikan perintah itu kepada Nuh, dia melakukannya. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah
dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata tepat seperti memiliki penekanan nuansa bahwa di dalamnya Nuh menanggung seluruh dengan sukacita yang menyelesaikannya dengan tuntas. Nuh mengerjakan seluruhnya dengan sukacita dan dengan tuntas. Saudara, ketaatan bagi Nuh itu adalah sebuah sukacita, bukan sebuah beban. Ketaatannya bukan dikerjakan di dalam sungguh-sungguh. Ia rela menanggungnya, ia membayar ketaatan itu. Saudara, meskipun tidak ada orang yang menolongnya ketika membangun batra itu, ia kerjakan sendiri tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa membanding-bandingkan pula dengan kehidupan orang lain. Mereka dia berpikir, waduh, kenapa harus aku yang mengerjakan ini? Kenapa orang lain tidak dituntut seperti apa yang dituntutkan kepada aku? Saudara, tidak. Ia melakukannya dengan sukacita. Bahkan saudara, di dalamnya, di dalam kandungan isi, tetapi ia melakukannya dengan tepat seperti, saudara, itu meliputi soal apa? Dia menanggung seluruh biaya pembangunan daripada batra itu. Luar biasa sekali. Kenapa Nuh melakukannya? Sekali lagi saudara, oleh karena kasih karunia Allah yang tiba, yang datang, yang menguasai kehidupan daripada Nuh itu. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kemudian Nuh ini taat di dalam perintah Allah, mungkin kita bisa arahkan bagian ini dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita barangkali. Ketika kemudian kita diminta untuk pelayanan, apakah kita taat dengan sukacita atau sungguh-sungguh berpikir bahwa gereja sedang memanfaatkan kemampuan kita, atau hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan ketaatan di dalam sukacita. Saudara, begitu banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan dengan setengah hati. Betul sih, dia mengerjakan pekerjaan itu, dia mengerjakan pelayanan itu, tetapi tidak maksimal. Kalau orang bilang, saudara, seperti capung mandi. Capung mandi itu, saudara, asal jadi, dia cuma asal basah saja, dia cuma melakukannya saja. Saudara, kalau saudara masih tidak serius dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, masih saja bersungguh-sungguh dalam pelayanan, masih merasa kita ini yang paling dibutuhkan di dalam pelayanan, sehingga kita ogah-ogahan dalam pelayanan, jangan-jangan saudara belum mengalami kasih karunia daripada Allah. Oleh karena kasih karunia itu memampukan kita menuntaskan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, tetapi biarlah dua hukum kasih karunia ini menjelma, terejawantahkan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan, membayar harga cinta kita kepada Allah, dan kita juga membayar harga ketaatan kita di dalam seluruh apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, tolong setiap kami menyadari bahwa ada keterbatasan kami dalam mengasihi Hamba. Ada kelemahan kami dalam melakukan seluruh pekerjaan Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu kami kemudian diingatkan bahwa mestinya kehadiran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, menghidupkan jiwa kami untuk mencintai Engkau lebih, menghidupkan jiwa kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sekuat tenaga. Atau
Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan pada hari ini, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati dan mengingatkan mereka bahwa ada kasih karunia Tuhan yang mempertahankan dan memampukan mereka menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi dasar di kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bernyanyi dari pujian menyenangkan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan yang menuntun kami. Melalui firman-Mu dan melalui pujian yang kami dengar, kami nyanyikan bersama, ajar kami dan berikan kami kekuatan untuk hanya menyenangkan Engkau di seluruh kehidupan kami. Kami memohon kasih karunia-Mu senantiasa menghidupkan hidup kami, menghidupkan hati kami untuk mengasihi dan menyenangkan Engkau semata. Tuhan, kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak punya skill untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, hanya karena kasih karunia. Berkati ya Tuhan, pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah persekutuan kami. Kiranya Engkau yang memberikan sukacita, memberikan damai di dalam hati kami, sehingga damai itu menenangkan, memulihkan keadaan kami. Dan kiranya penghiburan, kesukaan dan kelegaan daripada Allah Roh Kudus juga senantiasa menjadi kekuatan kami menjalani hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.